pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersyukur dalam situasi yang sangat mencekam di Kota Pati, kita masih diberi kesempatan pagi hari ini untuk berbakti, untuk menyerahkan kehidupan kita, untuk mengisi kembali, mengisi ulang akan iman kita agar kita melangkah lebih tegap, lebih mampu, lebih kuat di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Harapan kita, biarlah apa yang kita lakukan ini menjadikan berkat bagi kehidupan kita seminggu ke depan. Kita akan memasuki dan menyiapkan keberadaan kita keseluruhan dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan pujian Manis Kau Dengar. Kita pujikan lagu ini 2 kali dan refrennya 2 kali lagi. Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama ada di
Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kita pada minggu pagi ini kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Maka turunlah atas saudara-saudari sekalian dan atas ibadah ini kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan dari surat Efesus 6 ayat 14 dan 15. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah saya serahkan kepada liturgos. Ibu Bapak yang terkasih, inilah kesempatan kita untuk hening, untuk menyerahkan segala kehidupan dan pergumulan kita, sekaligus mengucap syukur atas berkat-Nya kepada Dia yang selalu setia menyertai kehidupan kita dari hari ke hari, dari langkah demi langkah untuk mampu menapaki kehidupan. Kita pujikan untuk menyambut doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael. Kita akan pujikan, ku taruh harapku padamu. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Di rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga di rencana tak berserah kuatir. Taruh harapku dalam hal apapun juga, di rencanamu tak khawatir hatiku, yang berharap tak kau kecewakan. Kau menjagaku di sepanjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menatapku dan menentuku, taruh harapku padamu. Di rancanganmu ku taruh harap, kau menjagaku di sepanjang jalan. Rancanganmu ku taruh harapku, dalam hal apapun juga, di rencanamu tak khawatir hatiku,
yang berharap tak kau kecewakan. Kau menjagaku di sepanjang jalanku, tak pernah tertidur, kau tak akan terlelap. Kau menatapku dan menentuku, taruh harapku padamu. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Semua pergumulan-pergumulan kita akan bawa kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, mari di samping kita berdoa, kita juga tetap menjaga kesehatan kita. Jika tidak perlu, kita tidak keluar rumah. Bapak Ibu boleh keluar rumah, boleh beribadah kalau betul-betul tubuhnya sehat. Mari Bapak Ibu dan saudari, kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, membawa pergumulan-pergumulan hidup kami. Segala kecemasan, segala kekhawatiran, bahkan segala ketakutan kami di dalam kehidupan ini. Karena kami sungguh yakin dan percaya ketenangan, kekuatan, penghiburan, serta jalan keluar yang sesungguhnya ada di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, dengan merendahkan diri sekali lagi kami datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan dan penghidupan kami semuanya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami hari demi hari, di dalam kami beraktivitas, di dalam kami bekerja, di dalam kami melayani Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami maupun di tempat kami bekerja. Kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi dan menjagai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan hal-hal yang dapat mencelakakan kami. Kami juga diberikan kesehatan yang prima, kami diberikan daya tahan tubuh yang kuat, khususnya di tengah-tengah melawan pandemi virus COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kekuatan ekstra yang Tuhan karuniakan kepada kami dapat menangkal, kami dapat melawan, kami tidak terpapar oleh virus COVID-19 Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua. Dan kami saat ini teringat akan saudara-saudari kami Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka menderita berbagai penyakit dan mereka juga yang menderita COVID-19. Kami berdoa dari dalam rumah Tuhan dengan sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu agar tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan penyembuh kasih akan menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit, agar yang sakit dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan. Kuatkan, teguhkan iman mereka, hiburkan hati mereka, agar mereka tidak kehilangan sukacita di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga membawa ke dalam tangan Tuhan pergumulan-pergumulan kami yang tidak dapat hamba ungkapkan, oleh karena hamba sangat terbatas tidak mengetahui apa yang menjadi isi hati jemaat-jemaat kami Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Hamba mohon kiranya Engkau melihat jauh ke dalam hati jemaat-Mu, apa yang ada di dalam pikiran mereka, yang menjadi doa dan harapan mereka yang selalu mereka bawa kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan mereka. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk negara kami dan juga untuk Kabupaten Pati yang sampai saat ini Tuhan terus berupaya untuk memerangi, untuk mengatasi situasi pandemi. Berbagai upaya dilakukan Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap upaya Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan dengan pertolongan Tuhan sajalah maka pandemi ini dapat diatasi. Kami mendoakan untuk seluruh masyarakat Indonesia
seluruh masyarakat Pati, bahkan jemaat-jemaat kami Tuhan, agar mereka diberikan ketaatan yang sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, mematuhi protokol kesehatan, sehingga dapat menghindarkan mereka dan juga menghindarkan orang lain dari terpapar virus COVID-19. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk proses vaksinasi yang masih terus berlangsung. Biarlah Tuhan juga terus ikut campur tangan agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, vaksinnya dapat selalu tersedia, sehingga kami berharap Tuhan dalam waktu yang tidak lama lagi seluruh masyarakat Indonesia boleh dapat menerima vaksin. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati. Kami mohon belas kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai, memimpin, melindungi kami. Dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam kami menyaksikan tentang Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, memberikan kesatuan hati kepada kami untuk kami dapat saling melengkapi Tuhan. Kami selalu terbeban untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, biarlah ini tidak menghalangi kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kami mohon biarlah ketika kami melayani Tuhan, ketika kami harus berinteraksi dengan banyak orang, dengan jemaat-jemaat, maka Tuhan akan memberikan kepada kami perlindungan. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael dengan tema hari ini adalah keseimbangan melayani Tuhan dan sesama. Kita siapkan hati kita dengan pujian Pakailah Aku. Kita pujikan lagu ini bait pertama, kedua, dan ketiga. Pakailah aku di lembah hidup pedih dan pekat. Pakailah aku, bawalah sinar. Lembah hidup pedih dan pekat, banyaklah keluh kesah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Sesamaku
Tiba bagi kita, Bapak Ibu, untuk bersama-sama masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mengajarkan kita untuk menundukkan hati, kepala kita di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kini saatnya bagi kami Tuhan untuk bersama-sama hening sejenak, duduk di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan sabda firman Tuhan, melalui mimbar gerejamu ini Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami semua yang penuh dengan kelemahan, baik hamba yang memberitakan maupun seluruh jemaat yang mendengarkan. Mari tolong kami Tuhan, agar kami sama-sama dimampukan untuk kami dapat mendalami firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang mendasari pemberitaan sabda firman Tuhan atau khotbah pada pagi hari ini dari surat Kisah Para Rasul. Saya akan membacakannya, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh menyimak Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Demikian sabda firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita masih ingat pengalaman kita ketika kita belajar naik sepeda. Ya, pertama-tama kita harus belajar keseimbangan. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu? Nah, di sini keseimbangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, supaya dengan keseimbangan itu kita dapat menjaga sepeda dapat berjalan lurus, tidak oleng-oleng begitu ya. Ya, kalau pertama kali pasti oleng-oleng, lalu kita pasti mengupayakan untuk menyeimbangkannya. Keseimbangan Bapak Ibu juga penting, tidak hanya bagi orang yang belajar naik sepeda, tetapi juga orang yang mengendarai sepeda motor, ya, perlu keseimbangan. Kemudian ketika orang berselancar, kita sering nonton orang berselancar di pantai, di laut begitu, itu juga memerlukan keseimbangan. Orang yang senam yoga juga membutuhkan keseimbangan, dan juga pemain akrobat. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bahkan secara umum keseimbangan juga menjadi kata kunci bagi kesehatan kita seutuhnya.
Kita sering mendengar istilah sehat jasmani, rohani, dan mental. Ya, artinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada gangguan dari satu saja dari unsur itu, maka itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Karenanya kita harus menjaga semuanya. Kalau kita memang mau kesehatan kita itu utuh, betul-betul sehat, maka kita harus menjaga jasmani kita selalu baik. Kita juga harus menjaga keseimbangan emosi kita. Menjaga emosi kita selalu positif. Bahkan begitu juga dengan kehidupan rohani kita harus kita perhatikan. Ya, maka kalau kita semuanya sehat secara jasmani, secara rohani maupun juga secara mental dan emosi kita, maka kita betul-betul disebut dengan sehat. Dan tidak hanya itu, dalam kehidupan bergereja pun demikian Bapak Ibu. Bahwa sebuah gereja dikatakan sehat, itu adalah gereja yang memiliki keseimbangan dalam unsur pelayanannya. Dalam tradisi gereja Bapak Ibu, kita mengenal ada tiga unsur yang harus ada di dalam gereja. Tiga unsur itu adalah, ada yang masih ingat? Tiga unsur itu adalah marturia. Marturia itu apa Bapak Ibu? Marturia itu adalah kesaksian. Kemudian koinonia. Koinonia itu adalah persekutuan. Dan diakonia yaitu pelayanan sosial. Nah, ketiga unsur ini harus ada. Baik itu koinonia, marturia maupun diakonia. Inilah yang membuat gereja itu sehat. Kalau gereja itu ingin sehat, maka ketiga unsur ini harus dilakukan secara seimbang Bapak Ibu. Dan ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri melakukan ini dalam pelayanannya. Kalau kita perhatikan pelayanan Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita, yang menjadi model bagi gereja. Yesus tidak pernah mengabaikan salah satunya Bapak Ibu. Ya, coba perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Persekutuan Bapak Ibu, dimanapun Tuhan Yesus berada, maka selalu terselenggara persekutuan. Ya, tidak hanya di tempat-tempat ibadah, tidak hanya di sinagoge-sinagoge atau di bait Allah, tetapi di taman-taman, di tepi kolam, di bukit, dimanapun juga Tuhan Yesus selalu bersekutu dengan pengikut-pengikutnya. Soal kesaksian, jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa dalam perjalanan Tuhan Yesus berkeliling dari desa dan kota, bahkan sampai pelosok-pelosok dan daerah-daerah orang asing yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus selalu melakukan kesaksian. Kesaksian melalui perkataan, kesaksian melalui perbuatan, penyembuhan, memberi makan, penghiburan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus juga tidak pernah melupakan yang namanya kebutuhan jasmani Bapak Ibu. Ya. Selalu ketika dia berada di tengah-tengah pengikutnya, Yesus selalu tersentuh untuk menolong mereka. Terutama mereka yang menderita, terutama mereka yang miskin, mereka yang tersingkirkan dari tengah-tengah kehidupan sosial. Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada mereka. Yesus memberi mereka makan, mereka juga dipenuhi kebutuhan-kebutuhan akan kesehatan, kesembuhan dan lain sebagainya. Nah, semua itu Bapak Ibu, ya, kebutuhan-kebutuhan baik itu jasmani, rohani dan mental dilakukan secara seimbang. Pelayanan secara marturia, koinonia dan diakonia dilakukan secara seimbang. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak heran Bapak Ibu, inilah juga yang terus dipikirkan dan diusahakan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka. Ketika Tuhan Yesus sudah meninggalkan dunia ini, ya, dalam langkah-langkah pewartaan Injil yang mereka lakukan, maka ketiga hal inilah yang selalu mereka lakukan. Pasca turunnya Roh Kudus yang namanya pelayanan kesaksian, pelayanan persekutuan Bapak Ibu luar biasa berkembang.
Kita dapat membaca dari kitab Kisah Para Rasul ini, banyak sekali dana yang disalurkan. Sarana-sarana, tenaga-tenaga, talenta karunia dikerahkan untuk bersekutu dan bersaksi. Bahkan Bapak Ibu, kita juga dapat membaca segala macam hambatan, penjara, aniaya, tidak mengurangi semangat para murid untuk mewartakan Injil melalui apa? Melalui persekutuan dan melalui kesaksian. Maka firman Tuhan mengatakan jemaat pada waktu itu berkembang dengan sangat pesat, dengan sangat cepat. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di satu titik Bapak Ibu, di satu titik, maka kita tadi membaca ada sesuatu yang dirasakan kurang pada saat itu. Mereka sudah melakukan pelayanan dalam bidang persekutuan dan kesaksian luar biasa. Tetapi ada satu yang kurang pada waktu itu, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan kaum miskin yang terabaikan. Makanya di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada satu kebutuhan Bapak Ibu yang sangat jelas, tetapi ini kurang mendapat perhatian. Kemudian ada klaim, ada protes dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka yang tinggal di luar Yerusalem. Karena ada banyak janda-janda dan orang miskin yang tidak terlayani. Dan ketika ada protes ini, apa yang apa respon dari para rasul Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Para rasul dikatakan dalam ayat yang kedua, mereka merasa tidak puas. Bukan karena tidak senang dengan protes itu, tetapi mereka melihat pelayanan mereka sendiri ternyata ada yang kurang. Walaupun pelayanan mereka sudah begitu luar biasa, mereka belum merasa puas karena ada yang kurang. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mereka terusik karena mereka telah melalaikan satu unsur penting di dalam gereja, di dalam pelayanan, yaitu diakonia sosial. Ya, koinonianya sudah bagus persekutuannya, marturianya sudah bagus kesaksiannya, tetapi pelayanan sosialnya yang kurang. Pelayanan sosial untuk orang-orang miskin. Lalu firman Tuhan mengatakan mereka berunding. Mereka berunding untuk dapat mengatasi persoalan itu. Lalu mereka sepakat Bapak Ibu untuk mengangkat 7 orang yang nantinya khusus menangani bidang sosial, bertanggung jawab dalam pelayanan diakonia ini. Ayatnya yang ketiga, 7 orang Bapak Ibu. Nah, hal ini penting Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, untuk memperlengkapi Bapak Ibu supaya pelayanan itu bisa seimbang. Dikatakan perlu ada orang-orang yang khusus memperhatikan pelayanan sosial ini, supaya mereka bisa dapat fokus tetap kepada pelayanan firman, persekutuan, marturia, kesaksian. Namun demikian Bapak Ibu, berkait dengan pelayanan diakoni sosial ini, saya mengajak kita untuk melihat ada 3 catatan penting melalui firman Tuhan ini yang perlu kita perhatikan melalui tentang diakoni sosial ini. Yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa tugas diakonia, bahwa pelayanan sosial kepada mereka yang membutuhkan, itu bukanlah sesuatu yang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan persekutuan dan kesaksian. Ingat, ya, tidak lebih rendah, ya, tetapi kedudukannya sama. Makanya dikatakan trilogi tugas gereja. Ketiga-tiganya seimbang, yang namanya persekutuan, kesaksian, juga pelayanan sosial. Sama penting. Dan itu akan saling melengkapi di dalam pelayanan. Mengingat bahwa gereja Bapak Ibu, tubuh Kristus itu tidak terkotak-kotak dalam hal tanggung jawab sebagaimana Tuhan Yesus sendiri meneladankan. Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dipilihnya 7 orang untuk tugas diakoni sosial ini.
Ini menunjukkan kepada kita bahwa hal diakonia sosial ini bukan hal yang sembarangan, Bapak Ibu. Bukan hal yang sembarangan. Atau bukan asal pilih mereka 7 orang itu. Bapak Ibu dan Saudara perhatikan Bapak Ibu. Tugas ini sama pentingnya dengan kesaksian dan persekutuan. Sehingga firman Tuhan mencatat. Ini tidak main-main dan ini membutuhkan orang-orang yang betul-betul capable. Orang-orang yang bermutu dan orang-orang yang matang rohaninya. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa mereka yang terpilih itu adalah orang-orang yang terkenal baik. Adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat. Penuh dengan roh. Sehingga ketujuh nama ini Bapak Ibu yang dicatat dalam ayat yang ketiga ini adalah betul-betul orang yang memiliki kualitas unggul. Kualitas rohani yang luar biasa. Ada Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Dan lebih dari itu mereka juga mendapatkan penumpangan tangan dari para rasul. Ini semakin menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bahwa memang pelayanan diakoni sosial dalam gereja itu sesuatu yang penting. Dan sama pentingnya dengan marturia dan koinonia. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan mencatat di sana. Dampaknya itu luar biasa Bapak Ibu. Dampaknya luar biasa. Dikatakan bahwa firman Allah itu semakin tersebar. Firman Allah semakin tersebar, jemaat juga semakin bertambah jumlahnya. Ini memperlihatkan kepada kita ketika ketiga unsur itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan timbul pertumbuhan yang luar biasa secara kuantitas juga terlebih dari itu secara kualitas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun situasinya Bapak Ibu, yang namanya keseimbangan tritugas gereja ini harus menjadi perhatian utama dari kita semua, dari gereja. Sebisa mungkin, apapun situasinya, yang namanya persekutuan, kesaksian Injil, dan pelayanan diakoni sosial harus menjadi yang utama di dalam pelayanan kita. Ini tidak boleh dilalaikan. Gereja harus dapat terus mencari cara dan terobosan-terobosan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing gereja. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tentu tidak pernah berpikir akan mengalami satu masa di mana persekutuan gereja itu terhambat. Bukan oleh karena penganiayaan, dibatasi di dalam bersekutu bukan karena ada musuh yang mengancam kita. Tetapi kita dibatasi oleh situasi pandemi, oleh virus yang tidak kasat mata. Tentu kita tidak pernah membayangkan Bapak Ibu ini akan terjadi. Tetapi ini terjadi. Oleh karena itu gereja Bapak Ibu harus terus-menerus mencari cara untuk tetap dapat bersekutu, untuk dapat tetap mewartakan Injil, bersaksi, dan juga untuk melakukan pelayanan sosial. Kita sudah melakukan terobosan-terobosan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat ditolong oleh teknologi digital, internet, kemudian ada platform media. GKI Pati juga berusaha untuk memanfaatkan itu semuanya agar tetap dapat melayani panggilannya untuk bersekutu dan bersaksi. Situasi tidak boleh menghambat kita untuk melakukan persekutuan dan kesaksian. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, kita juga harus dapat terus secara seimbang giat untuk melakukan hal diakoni sosial. Pelayanan meja, kata firman Tuhan tadi, untuk mereka yang secara khusus mengalami dampak yang luar biasa dalam pandemi ini. Memang kaum beriman itu dikatakan tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Tetapi jangan salah mengartikan Bapak Ibu bahwa roti kemudian tidak penting. Bahwa roti itu bisa diabaikan. Tidak. Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Firman Tuhan mengatakan, Rasul mencontohkan bahwa mereka semua harus dilayani Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita bersyukur sebagai gereja
Sebagai GKMI, ya GKMI saya mendengar banyak pujian, tetapi kita tidak boleh terlena oleh pujian. Ya, tetapi banyak juga yang menyaksikan ya bagaimana gereja kita ini aktif di dalam pelayanan meja. Kita melakukan banyak hal pelayanan diakoni sosial. Saat musibah, kemudian saat banjir, kita melakukan aksos bedah rumah, LKPJ ya, lumbung ketahanan pangan jemaat. Kita membagikan vitamin kepada jemaat. Kita juga mengupayakan vaksinasi kepada jemaat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa yang sudah kita lakukan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ya, pujian jangan cepat membuat kita merasa puas diri. Tetapi ini akan justru semakin membuat kita bergerak dan berdampak. Yang namanya situasi khusus pandemi ini akan menjadi tantangan bagi kita. Tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk kreatif Bapak Ibu. Untuk mencari terobosan-terobosan dan lebih memikirkan keseimbangan antara pelayanan mimbar ya, dan juga pelayanan meja. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, bahwa yang namanya pelayanan sosial itu tidak dapat menggantikan koinonia dan marturia. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan bahwa yang penting aku sudah nyumbang ya. Yang penting aku sudah kasih persembahan. Enggak ke gereja enggak apa-apa. Enggak ikut PA enggak apa-apa. Enggak usah ikut ibadah enggak apa-apa. Tidak Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Ya, di awal saya sudah mengatakan ini harus seimbang. Kita tidak boleh mengabaikan salah satunya. Oleh karena itu sebagai warga jemaat Bapak Ibu, mari kita semua, saya mengajak kita semua untuk semakin berperan aktif untuk membuat tubuh Kristus ini, gereja Tuhan ini bertumbuh kembang secara sehat dengan pelayanannya yang seimbang. Mari Bapak Ibu, di mana-mana ya, kita berperan, ya, ikutlah, giatlah Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Ya, karena gereja membutuhkan peran dari kita semua. Sehingga gereja mengalami pertumbuhan yang pesat. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh disampaikan kepada kami. Kami siap Tuhan untuk dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai pribadi yang berada di dalam komunitas GKMI, kami siap Tuhan untuk terlibat di dalam setiap unsur yang ada di tengah-tengah kami. Baik itu kesaksian kami, persekutuan kami, maupun pelayanan sosial. Pakailah kami Tuhan, karena banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Tuhan Yesus dihadirkan di tengah-tengah mereka melalui tangan kami, melalui pelayanan sosial yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apapun situasinya, apapun kondisinya, biarlah kita tetap datang kepada Tuhan dengan keseimbangan sesuai dengan tugas gereja. Baik itu persekutuan, kesaksian, terlebih juga diakonia untuk pelayanan sosial. Sehingga hidup kita menjadi berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menanggapi akan firman Tuhan, kita akan pujikan sudah yang terbaik. Kita pujikan bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sudah yang terbaik kuberi pada Yesus yang mati di kayu salib. Sudah yang terbaik kuberi pada Yesus yang mati di kayu salib. Korbannya yang terbesar di Kalvari, fajar yang terbaik patut ku beri. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik
ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Banyak kesempatan yang telah kubuang, sedikit yang kumanfaatkan. Maka sebaiknya kita lakukan. Banyak kesempatan yang telah kubuang, sedikit yang kumanfaatkan. Karena kurang mengasihi Yesus, mungkinkah hati Yesus kecewa? Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku. Sudahkah kupikirkan orang lain? Ku mungkin bawa mereka pada Yesus. Sudahkah ku pikirkan orang lain, tak ku biarkan mereka mati. Ku mungkin bawa mereka pada Yesus, benih keselamatan ku taburkan. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan bait yang keempat. Aku tak mau tetap tinggal di lembah. Aku tak mau tetap tinggal di lembah, ku kan naik ke puncak gunung. Dunia sedang menuju ke kehancuran, menunggu berita kasih Tuhannya. Berapa banyak yang pernah ku tolong, berapa yang terikat ku bebaskan. Sudah yang terbaik ku beri pada Yesus yang telah beri segala bagiku. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita kembali ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Satu-satunya sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Maka kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian, menjauhkan dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.